Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Semoga dalam kondisi kebaikan dan keberkahan. Di langit nampak awan putih menggelayuti di buminya Allah. Pucuk-pucuk dedaunan senantiasa beku di dalam keningan pagi hari. Suasana dingin embun pagi masih hadir di sekitar kita. Tanaman ketela pohon beku dingin, merasakan betapa hari ini ada rasa dingin yang masuk ke pori-pori tanaman. Kehidupan masih hadir di sekitar kita dengan tenang dan sunyi. Sedangkan tanah gembur, basah karena guguran hujan tadi malam. Itulah kehidupan, betapa senantiasa berjalan dalam ketentuan sunatullah. Semoga kita dalam ridho dan kebaikannya, karena tanpa kuasa Tuhan, hidup ini akan terasa hambar. Tanpa kuasa Tuhan, tidak akan terjadi kehidupan. Semua berjalan dalam khodo dan khodarnya Allah. Khodo adalah dalam rencana terbaik Allah. Sedangkan khodar adalah kepastian yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kawanku, yang pasti hari ini kita harus bersyukur dulu, bersyukur kehadirat Allah. Kenapa? Nikmat sehat membuat kita bisa merasakan denyut nadi di pagi hari. Nikmat sehat membuat kaki kita bisa melangkah di pagi hari. Sedangkan butiran-butiran air dingin yang hadir di pepohonan senantiasa masih terasa dingin. Ya, buliran air ini masih menempel di dedaunan. Rasa syukur alam yang dingin mendinginkan hati kita, menahan gejolak amarah kita, menahan syahwat ketamaan kita. Dinginnya embun, dinginnya air yang menempel di dedahanan menunjukkan bahwa kehidupan masih hadir di sekitar kita. Dan tidak lupa di pagi hari, selain kita bersyukur, kita melakukan tafakur. Kita berpikir betapa dedaunan ini adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Indah penuh pesona. Dia tumbuh seiring dengan kita. Dia tumbuh, kita tumbuh. Dia berkembang, kita berkembang. Dedaunan yang tumbuh hijau ranau seakan-akan menanti kita agar memetiknya untuk kehidupan dan peradaban di masa depan. Semakin dahan ini dipetik, ya, semakin dia kelak akan bercabang banyak. Semakin ilmu itu diambil hikmahnya, maka ilmu akan berkembang. Semakin ilmu ini dibagikan, maka ilmu itu akan terus berkembang, bercabang. Itulah kehidupan senyatanya. Maka jangan pernah sungkan untuk berbagi ilmu. Jangan pernah sungkan untuk memberikan ilmu, mewarnai kehidupan dengan ilmu. Lalu mengaplikasikan ilmu di dalam kehidupan. Sehingga ilmu ketika diamalkan, maka jadilah muamalah. Sedangkan ilmu yang diamalkan dalam kebaikan, maka hasilnya adalah kebaikan atau kemaslahatan. Itu yang terjadi kawanku. Dengan kemaslahatan di bumi ini,
maka akan terasa damai dan indah di sekitar kita. Selamat pagi kawanku. Sementara ini pohon kelengkeng sudah mulai berbuah. Secara sunatullah, ya, kelengkeng ini berbuah indah, menunjukkan bahwa masih ada kehidupan di sekitar kita. Masih ada kelengkeng, masih ada tanaman yang lain. Ini sejatinya adalah buah kehidupan. Dia hadir. Biarpun ditanam, tetapi kuasa Tuhan bisa tumbuh dan besar. Inilah kehidupan senyatanya. Bukan basa-basi, bukan gimik semata, bukan, tetapi ini adalah realita kehidupan. Terus kita akan melakukan tafakur, berpikir, mencoba mencermati kehidupan ini, mencermati betapa Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang luar biasa, memberikan keindahan dan kebaikan, memberikan kemanfaatan, memberikan kemuliaan, memberikan kedamaian, dan senantiasa menjaga bumi ini agar terus berseri. Dedaunan terus tumbuh dengan pucuk-pucuknya. Ya, pucuk ini tumbuh dari pagi hari, sore hari, malam hari, dari sekian hari, sekian minggu, sekian bulan. Maka pucuk ini akan terus berkembang menjadi rangkaian yang indah, menjadi tangkai, menjadi cabang. Itulah kehidupan. Intisari kehidupan yang kita ambil adalah berkembang. Tidak ada tanaman yang tidak berkembang. Tanaman akan terus tumbuh dan berkembang. Daya nalar kita pun begitu, harus tumbuh dan berkembang. Seperti pohon jambu, dia pun akan tumbuh dan berkembang. Bunga-bunga pohon jambu inilah yang faktanya dia hadir di sekitar kita. Hadir dan menjadi harapan bagi setiap petani, harapan seseorang yang menanamnya. Jadi rahasia kehidupan yang mau dan tidak mau adalah tumbuh dan berkembang. Kalau tanaman bisa tumbuh, maka pikiran kita pun bisa tumbuh, nurani kita pun bisa berkembang. Kita harus yakin bahwa tumbuhan ini secara sunatullah akan berkembang, maka kita pun harus berkembang. Tanaman jeruk, ya, yang dedahunnya ini, lihat ini, pucuk-pucuk awal berkembang, dia tumbuh. Sedangkan ini dahan-dahan tua yang mulai memperkokoh tangkainya. Sedangkan ini pucuk-pucuk dedaunan jeruk Bali yang sudah mulai tumbuh. Inilah kehidupan. Biarpun mereka ditanam di bumi subur tanpa kuasa Allah, maka kehidupan ini akan hancur. Kadang memang ada kendala, seperti dihajar sama angin, akhirnya luruh dan patah tangkainya. Dia harus jatuh ke bumi. Ketika jatuh di bumi, dia bukan sia-sia, tetapi dia menjadi sampah. Dia menjadi kompos. Dia akan menguatkan akar-akar dedahanan ini. Tidak ada yang sia-sia kehidupan ini. Semuanya tersistem, semuanya terencana, semuanya terstruktur. Ada hukum kausalitas di dalamnya. Ada hukum mata rantai makanan yang hadir di sekitar kita. Maka dunia ini senantiasa dijaga dengan recycle. Dijaga sama Allah agar senantiasa terus tumbuh dan berkembang, berkesinambungan. Itu kawan. Faktanya seperti itu. Itulah kehidupan. Satu kata kuncinya adalah kenapa kita diam, membeku. Maka tetap eksislah seperti pepohonan yang hadir sekitar kita. Seperti bunga-bunga nan indah ini, dia hadir di sekitar kita. Bunga-bunga kuning pun menawan, sangat indah, penuh pesona di pagi hari. Bunga ini liar, tidak ada yang memandang. Tetapi bunga ini indah. Bunga ini liar, tidak ada yang memetik.
tetapi memberikan warna kehidupan di dunia ini. Bunga-bunga ini indah, tidak ada pujian di dalamnya. Tidak ada tanaman yang tertata, tetapi tersistem secara alami. Dia hidup dengan gairah sendiri, dia hidup dengan semangat sendiri. Itulah kehidupan. Satu pelajaran untuk sebuah asri, untuk sebuah tatanan. Kadang Allah sudah menata dengan sunatullah, dengan ketentuan yang amat sangat indah. Warna-warni kehidupan tidak bisa dibiarkan saja hilang. Maka dokumentasikan dan catat baik-baik bahwa kehidupan ini amat sangat indah. Satu kesimpulan, teruslah bersyukur dan bertafakur. Bersyukur adalah wujud kita terima kasih kepada Tuhan, masih diberi amanah umur, kita berjalan di muka bumi, masih diberi umur, kita hadir di muka bumi. Bertafakur adalah memikirkan semua rahasia Allah di muka bumi, di bawah langit, di kolong langit. Kita pikirkan, tafakur, dengan berpikir betapa kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Betapa kecil insan, betapa insan ini berbatas waktu, berbatas umur. Semuanya akan berakhir ketika terjadi kiamat sugro. Kiamat kecil bagi diri kita adalah kematian. Maka cepat atau lambat, gigi mulai rontok, mata mulai kabur, tulang belulang mulai ngilu. Itulah tanda-tanda ketuaan hadir di sekitar kita. Tapi biarkanlah semuanya berjalan seperti kehidupan ini berakhir. Betapa dedahanan kadang runtuh, rontok, jatuh di bumi menjadi kompos kehidupan. Dan suatu saat jasad kita dikuburkan menjadi santapan cacing. Tetapi tubuh kita, raga kita menjadi pupuk Nusantara, menjadi pupuk kehidupan, dan jasad ruh kita dengan amalan baik kita, ibadah kita, kembali kepada Allah dengan segala ridhonya. Semoga kita senantiasa diberkahi sama Allah. Semoga pikiran kita, iman kita, ihsan kita dijaga oleh Allah dalam bingkai kebaikan. Terima kasih kawanku, semoga dalam ridhonya. Selamat pagi, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Jangan lupa berkenan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.